Hi everybody, welcome back again into our channel Jago Bahasa. Dan kali ini kita akan membahas kesalahan penulisan bahasa Inggris nih yang sering terjadi di Indonesia. Dan langsung saja kita ke meme-nya atau ke foto-fotonya. Let's go. Alright, yang pertama di sini ada mohon antri. Mohon antri itu entry please. Oke. Jadi teman-teman, kesalahannya di sini pasti udah tahu ya, antri itu bukan entry, oke? Jadi yang benar adalah Q. Tulisannya kuewe ya. Bukan kuewe tapi dibacanya Q, teman-teman. Jadi jangan salah baca. Atau kata lainnya juga bisa diartikan stand in line. Oke, jadi jangan pakai entry, oke? Bukan entry ya. Itu beda lagi maknanya. Oke. Itu yang pertama. So, kalau kalian nyuruh orang buat ngantri, itu bilang aja queue please atau stand in line please. Kayak gitu. Oke, thank you. Kita lanjut lagi. Oh my god. Store typical food. Artinya kantin masakan khas. Wow. Store typical food. Kalau kantin masakan khas, itu sebenarnya nggak perlu begini juga kali. Maksudnya masakan khas itu bilang aja ethnic food atau ethnic food store. Oke, jadi tokonya itu harus di belakang. Urutannya ethnic atau typical nggak juga, ethnic food store atau local food store. Jadi ada makanan-makanan lokal atau makanan khas yang dijual di daerah itu. Ya, contohnya di sini di Banyuwangi. Kayak gitu. Oke? Jadi seperti itu, guys. Dan berikutnya, kita akan lanjut lagi ke, ini yang sering ada di pinggir jalan ya, atau fried chicken ala-ala ya, dengan berbagai macam namanya yang beragam gitu. Oke, saya nggak mau nyebut merek yang lain-lain. Oke, jadi ada salah satu pedagang fried chicken di sini, tapi dengan konsep yang lumayan unik ya. Jadi nggak cuma jual chicken ternyata dia, jadi dia semuanya digoreng menggunakan kayak ya crispy gitulah, digoreng crispy intinya. Yang pertama yang pertama di sini semuanya kok pakai chicken. Mungkinnya salah makna. Chicken di sini bukan artinya crispy ya. Oke, jadi ayam chicken ya, ayam ya. Ayam, jadi ayam dengan ayam. Oke, harusnya ayam crispy bukan ayam chicken gitu ya. Lele chicken. Berarti lele sama ayam. Kalau dia jualnya lele sama ayam, ya oke, nggak apa-apa. Oke, lele and chicken. Tapi lele itu bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Ya, bahasa Inggrisnya lele itu catfish. Oke, catfish. Jadi catfish chicken berarti jual lele sama jual ayam, kayak gitu. Tapi kalau mau bilang lele crispy, ya udah bilang aja crispy catfish. Oke, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini warung-warung yang agak kekinian ya. Oke, jadi dia pengen jualan tapi dengan mengusung bagus ya, karena memang bahasa Inggris itu udah menjadi tren untuk menjual makanan sehingga terkesannya elit dan berkelas ketika di bahasa Inggrisin. Apalagi sebuah nama restoran gitu ya. Oke, daripada kita bilangnya warung, itu kan kayak lokal banget ya, tapi kita ganti dengan restaurant. Oke. Tapi kalau di sini kita ada punya Rice to Wednesday, penjual nasi kerabu. By the way, nasi kerabu itu dari mana ya? Dari Malaysia ya? Dari Malaysia. Oke, ada menunya di sini, ada laksam, nasi daging, nasi lemak. Cuman saya agak sedikit ke distract sama nama warungnya, Rice to Wednesday. Nasi kerabu kan? Ya, tuh-nya bener sih, ke Wednesday, ke Rabu. Oke. Sip, bagus sih. Oke. Tapi sebenarnya kalau mau bilang makanan lokal, nama makanan lokal itu sebenarnya nggak harus di bahasa Inggrisin. Kayak misalkan nasi goreng. Ya udah, kita bilangnya nasi goreng, nggak usah fried rice juga. Kenapa? Karena nasi goreng di Indonesia dengan fried rice itu kadang ada perbedaan dari ingredients-nya, bumbunya, dan lain-lain. Bisa aja kan nasi gorengnya di Amerika sana bumbunya beda sama nasi goreng di Indonesia. Jadi bilang aja nasi goreng, nggak perlu fried rice. Atau nasi kerabu, ya bilang aja nasi kerabu. Kecuali kalau orang nanya, what is nasi kerabu? Oh, nasi kerabu is rice, I don't know, with kerabu maybe. Oke.
but not Wednesday, oke? Tapi kalau untuk mengusung nama yang lucu, unik, biar orang tertarik, ini adalah trik marketing namanya ya, it's okay. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, ini ada tulisan bank loh. Ini ada bank. This is Indonesian bank, guys. Oke, jadi have fun. Tit, disensor ya, sensor. Oke, have fun, nice day. Pangalengan. Oke, 13 sampai 14 April 2013. Oh, oke. Jadi have fun-nya di sini bener ya, bersenang-senanglah. Yang ini nggak proper. Oke, alright. Jadi have fun, nice day. Ini apa ya? Ini maksudnya kata-kata penyemangat atau gimana nih? Mungkin itu banner selamat datang. Oke, selamat datang mungkin ya. Welcome sih nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu. Oke, berikutnya ini agak sedikit lucu sebenarnya. Lucu tapi juga why gitu loh. Kayak terkesima dengan kata-katanya. Dicari karyawan part-time. As we know that fart is not fart ya. Fart itu artinya kentut, teman-teman. Jadi bukan part, oke? Jadi bedakan antara suara P, suara F ya. P, F beda banget. Part-time, oke? Jadi bukan fart-time. Kalau fart artinya kentut, berarti dicari karyawan kentut waktu. Waktu kentut. Waktu kentut. Yes, jadi kayak dia nyari karyawan yang bisa kentut mungkin. So, oke, jangan sampai seperti ini. Bilang aja part-time. Oke, ya karena memang nggak menutup kemungkinan kita juga perlu mengaplikasikan bahasa Inggris sekarang itu banyak di, contohnya kayak istilahnya sekarang freelance. Freelance dulu sebelum ada kata freelance, orang nyebutnya apa? Mungkin nyebutnya karyawan, apa ya, bukan karyawan juga. Pekerja lepas. Ya, pekerja lepas gitu ya, kan nggak enak gitu ngomongnya pekerja lepas. Oke, tapi diganti dengan bahasa Inggris biar lebih singkat ngomongnya freelance. Makanya bahasa Inggris itu perlu juga diselipkan di bahasa kita sehari-hari karena memang sudah jadi bahasa umum gitu. Kayak part-time, oke. Ini nggak apa-apa sebenarnya, tapi mungkin perlu dibelajar lagi gitu ya. Fart bukan fart. Oke, kita lanjut lagi ke foto berikutnya. Maaf. Oke. Maaf sementara hanya melayani take away. Take away. Oke, take away. Oke. Well, take away. Oke, ini juga sama. Betul banget. Karena memang sekarang itu bahasa Inggris itu penting, teman-teman. Jadi take away itu juga bahasa yang lebih sederhana daripada hanya melayani makanan dibawa pulang gitu ya. Nggak bisa makan di tempat. Jadi kan itu pemborosan kata di bahasa Indonesia. Tapi diganti dengan yang lebih simple, take away. Jadi hanya melayani take away. Jadi dibawa pulang makanannya. Dan penulisannya pasti teman-teman udah tahu. Yang sering makan di fast food restaurant atau di makanan cepat saji ya. Tulisannya bukan take away, tapi T-A-K-E and then A-W-A-Y. Take away. Nah, alright. Oke, kita lanjut lagi. We're going to the next. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi penjual ini ya, gadget ya. Nah, ya minimal kalau menjual barang-barang elektronik sudah pasti harus tahu istilah-istilah elektronik ya. Mulai dari nama, ini brand loh masalahnya guys. Brand, terus sebagian kata udah benar di sini. Yang pertama kita coba baca dulu, all mobile repairing. Oke, jadi seluruh reparasi mobile atau handphone mungkin ya. Nah, jadi all mobile repairing. Oke, jadi yang benar adalah udah benar sih ini all mobile repairing.
Kita sekarang fokus ke nama-nama brandnya. Ada BlackBerry, bener. Ada Samsung, oke. Ada Nokia, oke. Dan yang terakhir, oke, ini mungkin agak sedikit vulgar, Sony Ericsson. Oke. Alright, ya ini agak sedikit vulgar memang. Jadi jangan sampai seperti ini. Minimal tahu dulu brandnya apa namanya. Ini brand lama ya. Mungkin ini juga toko di tahun sekian karena di situ masih ada logo handphone BlackBerry yang ya paling tahun 2014, 2003, 2010-an lah. Ya, 2010-an ya ini ya. It's okay. Mobile repairingnya udah bener sih. Oke, atau mobile reparation sih juga boleh. Mobile reparation. Jadi perbaikan handphone. Oke. Alright, next. Oke, ini mungkin yang terakhir ya teman-teman. Dan oke, ini adalah sekali kita ketemu lagi penjual makanan. Memang makanan itu sudah menjadi tren di Indonesia ketika menggunakan bahasa Inggris akan lebih menarik dan akan lebih laku mungkin ya. Karena orang, misalkan kalau cuman beli nasi gorengnya dong itu kayak udah biasa. Tapi kalau beli fried rice gitu, kayak ngelihat menu itu kayak elit gitu. Atau beli iced tea, atau kopi ya sama aja ya, cuman ya beda harga. Kalau kopi ya mahal, kalau kopi ya 3 ribuan, 2 ribuan gitu. Oke, ini penjual makanan. Lagi ada ayam, udang. Oke, ini mungkin ya typo. Jadi seafood. Si melihat food kaki. Oke, melihat kaki nih. Oke, jadi melihat kaki, jual kaki atau melihat kaki. Oke, tapi nggak apa-apa, ini juga paling orang yang masih awam juga dengan bahasa Inggris. Jadi kita, oke, ini sama-sama belajar intinya. Jadi ketika menulis makanan, oke, juga perlu memperhatikan huruf-hurufnya ya. Jadi sea yang benar adalah laut, sea, food, karena makanan adalah food. Oke, kalau food, kaki. Oke, next. Spesialnya bener, nah ini bener nih spesialnya, spesial gitu, bukan spesial. Spesial saus tiram, oke, seafood spesial saus tiram. Oke, terus ada kengkang. Oke, kangkung ya. Oke, bahasa Inggrisnya kangkung itu apa ya, coba? Silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Jadi itu seperti itu teman-teman untuk kesalahan penulisan bahasa Inggris yang ada di beberapa tempat di Indonesia ya. Jadi kalau kalian pengen part 2-nya nanti request aja. Intinya adalah yang perlu kita pahamin di sini adalah kita sama-sama belajar di sini dan bukan ngejudge orang yang membuat tulisan ini, tapi kita mencoba untuk lebih baik gitu dalam melakukan penulisan bahasa Inggris. Oke, jadi lain kali kalau kalian pengen menulis, sekarang udah banyak tools ya yang bisa membantu kalian buat mengkoreksi kesalahan. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kalau kalian suka kontennya, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau butuh konten apa lagi, drop aja di kolom komentar. Oke, I'll see you in the next video. Bye-bye!